Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sehat selalu untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan MPLS ini yang insya Allah dapat memberikan keberkahan tersendiri kepada kita sekalian. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuknya kepada kita semua sehingga insya Allah acara MPLS ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya ucapkan selamat datang kepada kalian siswa kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Selamat datang di SMKN 2 Nganjuk. Semoga kalian betah, kalian kerasan dan mendapatkan ilmu yang berkah sehingga kalian akan menjadi anak-anak yang cerdas, berguna bagi bangsa dan negara, agama. Amin. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang prodi tata busana. Yang pertama yaitu mengenai visi dan misi. Yang kedua mengenai perkenalan guru produktif tata busana. Yang ketiga tentang mata pelajaran produktif yang akan dipelajari selama kalian di sekolah. Yang keempat mengenai lab dan showroom tata busana. Yang kelima tentang prakerin dan dudi. Dan yang keenam tentang perilaku 5S. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi jurusan tata busana. Visinya yaitu menjadikan program keahlian tata busana sebagai program keahlian yang menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berakhlakul karimah, yang mampu berkompetensi di tingkat nasional dan internasional. Kemudian untuk misinya yaitu yang pertama, mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang berwawasan mutu keunggulan, profesi, berakhlak mulia, dan berorientasi masa depan. Kemudian yang kedua adalah membekali peserta didik untuk berkarir mandiri yang mampu beradaptasi di lingkungan kerja sesuai bidangnya dan mampu menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah membekali peserta didik sikap profesional untuk mengembangkan diri dan mampu berkompetisi di tingkat nasional, regional, dan internasional. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan akses untuk mendapatkan layanan pendidikan kejuruan bagi masyarakat melalui program perluasan dan pengembangan program keahlian. Kemudian yang terakhir yang kelima, mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan yang adaptif, fleksibel, dan berwawasan global. Itu tadi adalah visi dan misi dari jurusan tata busana. Kemudian saya akan memperkenalkan dulu guru tata busana di SMK Negeri 2 Nganjuk. Yang pertama saya Ibu Inna Wuryaningsih. Saya di sini sebagai Kaprodi Tata Busana. Kemudian yang kedua ada Ibu Erni Khalifah. Yang ketiga ada Ibu Elok Prasetya Ningsih. Yang keempat ada Ibu Nur Hasanah. Kemudian yang kelima ada Ibu Yolanda dan yang keenam ada Ibu Risa. Ya. Jadi kami nanti berenam insya Allah akan membantu kalian untuk belajar tata busana. Ya. Jadi kalian tidak perlu minder, tidak perlu khawatir, nanti semua akan belajar di sini. Ya. Yang penting kalian memang ada benar-benar niat, benar-benar telaten. Insya Allah semua itu akan berhasil. Tata busana perlu ketelatenan. Ya, perlu keinginan, niat. Ya, itu yang penting. Kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran yang akan kita pelajari selama kalian di sekolah SMK Negeri 2 Nganjuk ini di jurusan tata busana. Pertama untuk kelas 10. Kelas 10 kalian nanti akan mendapatkan pelajaran yang pertama adalah pembuatan pola. Pembuatan pola itu kalian akan diajari bagaimana cara mengukur baju. Bagaimana cara membuat pola dasar. Sebelum kita pecah pola, kita buat pola dasar dulu. Kemudian kita baru pecah pola sesuai desain.
ya, tentang pembuatan pola. Dan yang kedua adalah teknologi menjahit. Teknologi menjahit ini kita nanti akan mempelajari bagian-bagian dari busana. Contohnya seperti kita akan membuat macam-macam bentuk lengan, macam-macam kampuh, macam-macam serip, depun, seperti itu. Ya saja. Itu teknologi menjahit. Kemudian untuk yang ketiga adalah pengetahuan bahan tekstil. Pengetahuan bahan tekstil nanti kita akan mempelajari tentang serat-serat benang, serat-serat kain. Ya, seperti itu nanti akan dipelajari. Dan yang keempat adalah pariwisataan. Yang kelima adalah dasar desain. Dasar desain nanti ada kita juga akan membuat proporsi tubuh anak, ada anak laki-laki, anak perempuan, proporsi tubuh remaja, dewasa, wanita dan laki-laki. Kemudian itu untuk kelas 10. Untuk yang kelas 11 kita nanti akan mempelajari pelajaran produktif ada 5, yaitu yang pertama desain busana. Desain busana ini kelanjutan dari dasar desain kalian kelas 10 ya. Kalian nanti kalau kelas 10 membuat proporsi, mungkin kelas 11 akan membuat bentuk-bentuk arah-arah proporsi bentuk miring, bentuk depan belakang ya. Nah, seperti itu akan dipelajari. Kemudian yang kedua adalah pembuatan busana industri. Yang ketiga pembuatan busana custom made. Ya, custom made ini pembuatan busana yang cukup halus. Contoh kita membuat busana pesta, teknik pengerjaannya lebih halus. Ya, itu busana custom made. Kemudian untuk yang keempat adalah pembuatan hiasan busana. Nanti kalian akan diajari membuat macam-macam hiasan untuk ditempelkan di busana tersebut. Contoh kita membuat macam-macam tusuk hias, macam-macam kita membuat sulaman, membuat borji. Nanti akan dipelajari di sini. Kemudian yang kelima adalah pelajaran PKK. Ya. Kemudian untuk kelas 12 kita nanti akan mempelajari yang pertama adalah pembuatan busana custom made. Itu kelanjutan jadi kelas 11 juga. Jadi kita nanti kelas 12 kita akan buat busana pesta ya. Misalnya kita akan busana pesta nanti misalnya kita akan membuat kelompok ya. Itu custom made. Kemudian yang kedua adalah pembuatan busana industri. Busana industri juga kelanjutan dari kelas 11 itu kita membuat busana secara industri, secara konveksi. Biasanya kita membuat mencari pesanan seperti itu. Dan yang ketiga adalah juga kita pelajaran PKK. Ya, itulah pelajaran yang akan kalian dapatkan, pelajaran produktif selama kalian nanti di SMKN 2 Nganjuk. Kemudian untuk tata busana kita memiliki lab. Untuk lab tata busana kita mempunyai 4 lab tata busana. Kemudian 1 lab untuk fashion show. Kemudian kita juga mempunyai showroom busana. Showroom nanti adalah untuk tempat menjual hasil karya kalian ya, yang layak jual kita pamerkan di showroom, kita jual ya. Jadi kita bisa memamerkan hasil karya kita ya. Kemudian kita juga proyek tata busana kita bekerja sama dengan para dudi luar, khususnya untuk kalian untuk tempat prakerin ya. Nanti kalian juga prakerin selama 6 bulan ya. Kita prakerin, ada yang di luar Nganjuk juga. Ini kita kerjasama dengan banyak modis dan butik. Contohnya adalah 1 Zaskia Butik dari Sidoarjo, kedua ada modis Yayuk Kediri, yang ketiga ada Yulia Kebayak Pare, kemudian ada Safira Muslim Jombang, ada Cleo Kebayak Nganjuk, Asas Craft di Nganjuk juga, Balai Ageman Nganjuk, Jimmy di Nganjuk juga, LPK Modisna Indah di Nganjuk ya. Ada juga Gria Jahit Luisa Nganjuk ya. Itu tempat prakerin yang biasa kita tempati kelas 11 untuk siswa kelas 11 ya. Kemudian kita akan membahas tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini
Salah satu bentuk upaya penanaman bentuk karakter dengan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi yang pertama, senyum. Senyum merupakan ibadah. Biasanya orang tersenyum itu karena kita itu senang, kita bahagia, kita gembira, ya. Jadi senyum dapat mempererat tali persaudaraan dan bisa menjadi sarana tercapainya perdamaian. Yang kedua adalah salam. Salam merupakan bentuk pernyataan hormat. Jika seseorang memberi salam kepada orang lain, berarti orang itu bersikap hormat kepada orang yang diberi salam. Kemudian yang ketiga adalah sapa. Sapa yaitu berarti menegur, menyapa, dan membuat kita akan lebih akrab dengan orang tersebut. Ya. Kemudian yang keempat adalah sopan. Sikap sopan merupakan sikap menghargai, tidak sombong, berakhlak mulia. Ya. Contohnya kita menggunakan bahasa yang sopan, berbicara dengan orang yang lebih tua dengan sopan. Ya. Itu contoh dari sopan. Kemudian yang kelima adalah santun. Santun merupakan tingkah laku yang baik dan halus. Sehingga dari sikap santun, itu orang akan berperilaku sesuai aturan dan tata norma yang ada. Ya, itu 5S yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing, ya, sehingga kita dapat karakter kita akan lebih baik lagi. Ya, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan tentang prodi tata busana, ya. Selanjutnya semoga kita nanti dapat bergabung, dapat meningkatkan kualitas dari prodi tata busana. Semoga kedepannya kita akan lebih berprestasi lagi dan lebih maju lagi. Amin. Tetap jaga protokol kesehatan, ya. Jangan lupa selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.